SPBU di Kabupaten Bovendigol telah menerapkan penggunaan barcode bagi kendaraan roda 4 untuk pengisian BBM subsidi. Harga ikan laut di Bovendigol masih relatif aman dan normal. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info di Gol. Edisi hari ini Jumat 31 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info di Gol selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kabupaten Bovendigol telah menerapkan penggunaan barcode bagi kendaraan roda 4 untuk pengisian BBM subsidi. Penggunaan barcode sendiri sudah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2025. Pemerintah Republik Indonesia melalui badan usaha milik negara, khususnya PT Pertamina, mulai menerapkan sistem barcode bagi pengguna BBM subsidi, terutama untuk kendaraan roda 4. Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi kendaraan, transaksi pembelian BBM, dan produk Pertamina lainnya. Selain itu, penerapan barcode ini untuk memastikan BBM subsidi tersalur tepat sasaran dan memaksimalkan risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kini penerapan barcode untuk BBM subsidi telah sepenuhnya diterapkan pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Bovendigol. Pihak SPBU mengakui mendapat tantangan tersendiri saat penerapan barcode. Minimnya pengetahuan konsumen untuk mendapatkan barcode menjadi kendala utama. Meski demikian, pihak SPBU siap membantu pengguna roda 4 untuk mendaftarkan akunnya. Mungkin mulai dari awal lagi, sejak kapan mulai diterapkannya sistem barcode untuk Pertalite subsidi? Kalau Pertalite dengan subsidi dari bulan 10, sebenarnya sudah lama diterapkan sih, cuma kita baru mulai di bulan 10 menggunakan barcode. Jadi yang tidak ada barcode-nya, kita berusaha untuk mendaftarkan barcode. Kalau ada yang tidak mau daftar, ya kita kasih diam dulu, nanti kalau dia datang isi lagi, ya kita harus daftarkan. Untuk kendala dalam penerapan masalah yang dihadapi pada saat mengisi barcode? Kalau masalah untuk mengisi barcode, ya kadang sih dia punya email atau kata sandi, kadang orang lupa, jadi kita bantu menggunakan account saya sendiri. Biasa untuk pendaftarannya ini, biasa dari masyarakat mungkin mengalami kesulitan, apakah mungkin bisa dibantu dari pihak Pertamina untuk membuat akunnya? Ya, kalau masyarakat ada yang tidak tahu mendaftar, kita buatkan di sini, kita bantu dengan akun saya, atau kalau orang tidak mau pakai akun saya, kita berusaha daftarkan di HP-nya pakai akun pribadi. Cuma masalahnya kalau kita daftarkan di dorong punya akun pribadi, kadang dorong lupa dengan kata sandi, dengan email. Mungkin apa ada harapan kepada konsumen atau masyarakat sendiri terkait dengan dalam hal penggunaan barcode di BBM subsidi tertentu? Kalau itu ya saya berharap yang menggunakan barcode atau yang belum menggunakan barcode bisa digunakan barcode-nya sebaik mungkin. Yang belum punya barcode, usahakanlah buat barcode, karena kita juga Pertamina diharuskan juga. Untuk mendapatkan barcode Pertamina, pelanggan bisa mendaftar pada aplikasi My Pertamina yang dapat didownload menggunakan HP Android dari aplikasi App Store. Sementara untuk persyaratan yang perlu disiapkan yaitu foto KTP,
foto STNK, plat kendaraan, dan foto kendaraan. Diharapkan masyarakat pengguna kendaraan yang sudah memiliki barcode digunakan sebaik mungkin. Sementara yang belum memiliki barcode diusahakan untuk memilikinya dengan mendatangi SPBU terdekat. Apabila ada pengguna kendaraan khususnya roda 4 yang belum memiliki barcode, tidak akan dilayani untuk pengisian BBM subsidi baik Pertalite maupun biosolar. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, pemerintah daerah Bovendigul mendukung penuh penggunaan barcode bagi kendaraan roda 4 untuk pengisian bahan bakar minyak subsidi Pertalite dan biosolar. Pemerintah akan segera menerbitkan surat perintah Bupati untuk penerapan barcode secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bovendigul. Sistem pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi menggunakan barcode mendapat dukungan penuh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Bovendigul. Pasalnya, sistem barcode akan mempermudah pengawasan dan meminimalisir terjadinya penimbunan BBM yang marak terjadi di daerah ini. Dinas Koperindak telah menerbitkan surat perintah dan kini masih menunggu pengesahan kepala daerah dalam rangka mendukung penggunaan barcode di Kabupaten Bovendigul. Masyarakat pengguna BBM subsidi diminta untuk mematuhi ketentuan ini dengan mendaftarkan kendaraannya agar memiliki barcode. Jika tidak, mereka akan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex. Kami dari Dinas Koperindak, kami sangat mendukung dengan adanya program dari pihak Pertamina untuk mengadakan pengisian BBM melalui sistem barcode. Itu kami sudah membuat surat untuk ditandatangani Bupati, untuk persetujuan Bupati terkait dengan pengisian barcode, supaya untuk menghindari adanya pengantrian untuk penetap BBM, sehingga barcode itu dijalankan agar pelayanan pengisian BBM itu berjalan maksimal. Demikian. Oke, ada harapan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penerapan barcode tersebut? Ya, harapan kami kepada masyarakat khususnya para driver itu kalau bisa mereka mengikuti aturan yang sudah dijalankan pemerintah, khususnya untuk pengisian barcode itu mereka harus memang betul-betul mengisi sesuai dengan barcode, sesuai dengan DS-nya, DS kendaraan, sehingga tidak tumpang tindih, karena biasanya itu ada yang tumpang tindih barcode-nya, orang menggunakan barcode, sehingga harapan kami juga kepada para penjual di SPBU, mereka harus teliti dalam melihat barcode, karena seringkali barcode kadang ada yang menggunakan di luar, sehingga kami sarankan, kami menyampaikan kepada pihak SPBU untuk lebih teliti melihat barcode harus sesuai dengan DS mobil yang mengisi BBM. Memaksimalkan penggunaan sistem barcode, pihak SPBU diminta lebih teliti dalam melayani masyarakat pengguna BBM subsidi agar tidak tumpang tindih. Karena diakui Kabid Perindak, sering ditemukan satu barcode digunakan untuk beberapa kendaraan sekaligus. Masyarakat pengguna BBM juga diminta mentaati peraturan yang diterapkan pemerintah agar penyaluran BBM subsidi bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda
Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Angka stunting di Kabupaten Bovendigul menunjukkan variasi yang signifikan di setiap distrik. Meskipun beberapa distrik telah berhasil menurunkan prevalensi stunting, distrik Kombay dan Arimop masih mencatat angka yang relatif tinggi. Stunting masih menjadi masalah utama dalam pertumbuhan anak di beberapa distrik di Kabupaten Bovendigul. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di beberapa distrik adalah terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi, serta keterbatasan infrastruktur. Angka stunting masih bervariasi di setiap distrik, di mana 2 distrik mencatat angka yang tinggi, yaitu distrik Kombay dan distrik Arimop. Kalau kan melihat data bahwa memang untuk stunting di Kabupaten Bovendigul ini kalau kita melihat memang bervariasi ya. Jadi kami melihat bahwa yang masih tinggi itu macam Kombay, kemudian ada Arimop juga masih, dan ada beberapa puskesmas yang memang bermasalah mungkin di dalam ini macam di Digul Atas, Umpoma, ini ada memang masih ada beberapa distrik yang memang masih bermasalah. Tapi tentunya masalah stunting ini kita tidak bisa hanya melihat dari satu segi. Jadi ini melibatkan lintas sektoral maupun masyarakatnya itu sendiri. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul, Dinas Kesehatan melihat sasaran mulai dari remaja putri, ibu hamil, serta bayi balita. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menanggulangi stunting secara efektif. Dinas Kesehatan akan terus berupaya memberikan edukasi serta meningkatkan akses layanan kesehatan agar angka stunting dapat ditekan, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait stunting. Dalam upaya penanganan stunting, Dinas Kesehatan hanya mampu berkontribusi sekitar 30%. Sementara 70% lainnya sangat bergantung pada peran lintas sektor. Berbicara tentang kesehatan mencakup beberapa aspek seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta edukasi yang baik bagi masyarakat. Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul, Dinas Kesehatan hanya bisa melakukan 30% intervensi, seperti pemenuhan gizi serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan 70% lainnya merupakan tanggung jawab berbagai sektor lain. Dalam penanganan stunting tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga mencakup aspek ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta edukasi bagi masyarakat mengenai pola asuh anak yang baik. Setelah melakukan evaluasi akhir tahun 2024, petugas di lapangan telah berupaya maksimal dalam menjalankan berbagai penanganan stunting. Namun sekali lagi kontribusi kesehatan hanya sekitar 30%. Sisanya memerlukan peran aktif dari berbagai sektor lainnya.
Jadi kalau kami dari pihak kesehatan, penekanan ini tentunya berdasarkan data. Jadi ketika kita sudah temukan, maka di situ memang harus kita memantaunya dengan PMT. Selain itu juga permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, artinya kami setelah mengevaluasi di akhir tahun 2024, ternyata permasalahan ini kan terkait dengan stunting, bahwa ketiga untuk dinas kesehatan ataupun tenaga-tenaga kami yang ada di lapangan dengan semaksimal mungkin dengan berbagai macam program, memang kami hanya bisa menyumbang 30%. Sedangkan 70% ini memang ranahnya di lintas sektoral. Jadi untuk kami di dinas kesehatan tentunya penekanannya ke puskesmas adalah memastikan datanya, kemudian menangani kasus-kasus yang ada dengan intervensi PMT-nya maupun didiskusikan dengan lintas sektoral seperti kampung. Dinas Kesehatan meminta seluruh petugas puskesmas untuk memastikan data kasus stunting yang akurat dan menangani kasus yang teridentifikasi dengan langkah-langkah yang tepat. Pendekatan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi serta mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan sektor lainnya dalam menangani permasalahan stunting. Seluruh pihak diminta berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul. Melalui kerja sama lintas sektor yang lebih baik, diharapkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul dapat terus menurun, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan lebih sehat dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Meski di sejumlah daerah harga ikan laut mengalami kenaikan yang signifikan, namun di Bovendigul masih relatif aman dan normal. Hal ini terjadi karena melimpahnya stok ikan laut yang beredar di kalangan pengecer. Bahkan memasuki Hari Raya Imlek tidak mempengaruhi harga ikan laut tersebut. Harga ikan laut di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan karena kondisi alam, di mana faktor cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang dan tingginya ombak terutama jelang Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek membuat para nelayan enggan melaut. Berkurangnya hasil tangkapan membuat harga ikan laut mengalami kenaikan yang cukup memberatkan. Meski demikian, kenaikan harga ikan ini belum berdampak di Bovendigul karena melimpahnya stok dan kurangnya permintaan. Dicontohkan seperti ikan bandeng, kombong, barunang, cakalang, dan ekor kuning masih relatif normal di kisaran harga Rp40-50.000 per kilogramnya. Bahkan memasuki Hari Raya Imlek kemarin tidak mempengaruhi harga ikan laut tersebut. Untuk
selama sementara ini untuk perayaan menjelang Imlek harga ikan masih tetap sama normal seperti biasanya ya. Sepertinya macam bandeng 45, kombong 40, terus baronang 45, ayam 40, sarden 40, semar 45, cakalang 40, nila hitam kena 50 sama nila merah 55, balosi 45, bibi tuna kena 45, dengan balosi kuning, ekor kuning 50. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.